Oke teman-teman, jadi selamat datang kembali di channel YouTube Ngerayap 96. Nah, pada video kali ini kita bakal belajar gimana caranya download data OpenStreetMap dalam bentuk file SHP atau save file yang biasa kita gunakan buat mengolah data menggunakan ArcGIS. Nah, jadi kalau kalian belum tahu, OpenStreetMap ini adalah platform untuk peta yang di sini terbuka ya. Jadi bedanya sama Google Maps itu kalau di sini tuh lebih open source. Jadi kita bisa ngedit datanya dan kita juga bisa upload datanya. Nah, kalau misal kita lihat di sini bedanya sama Google Maps, data bangunannya itu di sini lebih lengkap ya. Nah, jadi kalau bisa kita lihat di sini, nah bangunannya di sini terpetakan satu persatu. Dan ini udah semua wilayah di Indonesia nih udah terpetakan seperti ini nih. Wah, jadi datanya nih bisa banget kalau mau kita pakai. Nah, terus cara downloadnya gimana? Pertama kita buka tab baru dulu. Nah, di sini kita cari export OSM. Nah, seperti ini. Nanti di paling atas ada yang namanya HOT Export Tool. Nah, jadi sebelum memulai di sini kalian harus udah punya akun OpenStreetMap dulu. Kalau sudah punya, kalian bisa langsung login di bagian kanan atas. Dan kalau belum punya, kalian bisa sign up atau daftar terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung klik di bagian tengah sini ada Start Exporting. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah memilih wilayah yang akan kita download datanya. Nah, di sini aku bakal zoom. Nah, selain di zoom, kalian juga bisa search lokasinya, namanya kotanya apa atau kecamatan apa. Tapi di sini aku pakai zoom aja. Nah, oke. Lalu di sini kalian buat areanya itu seluas apa atau areanya mana saja yang mau datanya kalian download. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa dengan membuat box. Nah, kalau yang ini areanya itu nanti bentuknya akan kotak. Nah, jadi nanti areanya akan terdownload kotak ini. Lalu kalian bisa juga memilih draw. Nah, kalau draw ini kalian bisa memilih sendiri bentuknya itu seperti apa. Jadi misal kalian mau mengikuti batas administrasi atau batas jalan yang ada di sini, nah kalian bisa membuat dalam bentuk draw. Lalu bisa juga di sini menggunakan this view. Kalau this view ini seluas apa yang kita lihat di layar. Nah, jadi seluas ini ya, karena tadi kita melihat di layarnya seluas ini. Nah, lalu bisa juga kita dengan memasukkan file ini dengan format GeoJSON. Nah, jadi misal kalian udah punya batas wilayahnya yang mau kalian download, kalian bisa import dengan format file GeoJSON. Nah, cuma di sini aku nggak punya dan aku bakal downloadnya itu menggunakan draw. Nah, jadi aku akan mengikuti batasnya bagian luar sini. Ini sebagai contoh aja ya, jadi aku nggak buat rapi-rapi banget. Nah, di bagian kanan sini aku bakal mengikuti sungai sebagai batas pinggirannya. Lalu di sini aku bakal ikutin jalan.
Nah, di sini aku juga bakal ngikutin jalan yang sebelah kirinya. Nah, di sini kita ikutin pinggiran pantainya ya. Nah, oke. Sekarang di sini udah selesai. Lalu di bagian kiri kita bisa mengisi nama, deskripsi, dan project. Nah, jadi ini untuk keterangan file yang kita download. Nah, misal name-nya di sini kita isi Tegal. Nah, lalu di bagian sini kita isi Kota Tegal. Lalu yang kedua adalah formatnya. Nah, di sini ada macam-macam formatnya, ada GeoJSON, GeoPackage, Save File, Garmin, Google Earth, OSM, Maps.me, OSMN, dan juga Embed Tiles. Nah, di sini aku akan download dalam format save file. Ini centangnya kita hilangkan. Nah, lalu next. Di sini kita bisa memilih featuresnya yang akan kita download itu apa aja. Jadi kalau kita lihat di sini di bagian buildings itu ada buildings, address, materialnya, lalu administratif, ini batas administrasinya, dan lain-lain. Di sini lengkap banget, kalian bisa lihat satu persatu. Nah, di sini aku bakal centang di bagian buildings, lalu ini. Nah, di sini yang akan aku download hanya buildings atau bangunan, dan juga di bagian transportation. Transportation itu nanti isinya di sini ada jalan dan lain-lain. Oh ya, sama water. Water itu ada sungai, danau, bendungan, dan yang lain-lain ya. Nah, kalau sudah, kita langsung next. Nah, di bagian summary ini, centang di bagian publish-nya kita hilangkan aja. Lalu kita klik create export. Nah, nanti di bagian statusnya ini masih running dan durasinya itu beberapa detik ya. Jadi kita tunggu sampai tombol downloadnya itu muncul di sini nanti. Nah, kalau sudah seperti ini, udah ada tulisannya save file Tegal shp.zip. Nah, statusnya komplit ya. Jadi kita tinggal klik di bagian sini untuk mendownload datanya. Nah, nanti akan muncul langsung di bagian proses downloadnya. Kalau sudah, kita bisa langsung open file. Nah, jadi di sini formatnya itu zip ya. Jadi di sini kita harus ekstrak terlebih dahulu. Kita klik extract to. Nah, di sini kita pilih penyimpanannya mau di mana. Aku akan simpan di sini dan kita beri folder baru. Aku kasih nama foldernya Tegal. Oke, kalau sudah langsung klik OK. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita bisa buka ArcGIS-nya. Jadi kita ke bagian katalog. Nah, tadi kita simpan di dalam folder project, lalu Tegal. Nah, di bagian Tegal sini ada tiga macam save file ya. Jadi di sini ada yang polygon, ada yang point, ada juga yang polyline. Nah, kita masukkan yang polygon terlebih dahulu. Oke. Lalu kita masukkan yang polyline. Nah, jadi bisa kita lihat di sini filenya itu adalah data bangunan dan jalan yang sudah kita download tadi.
Oke, jadi datanya seperti yang kita lihat tadi ya. Ada bangunan, jalan, sama tadi itu ada water. Jadi ini sungainya kita download juga. Dan jalannya di sini bentuknya polyline. Nah, kita akan ubah simbolnya dulu supaya lebih terlihat ya. Nah, di sini di bagian jalan akan kita ganti jadi warna merah. Oke. Nah, lalu bangunannya di sini karena bangunannya jenisnya macam-macam, kalau kita lihat di tabelnya ya. Klik kanan lalu open attribute table. Nah, untuk yang fitur bangunan ini kita bisa lihat di bagian atas yaitu building yes. Nah, jadi kalau di bagian buildingnya terisi berarti ini data yang bangunan. Nah, lalu kalau yang sungai dan lain-lain itu dia nanti akan munculnya, ntar kita pilih seperti ini dahulu. Nah, nanti dia akan munculnya di bagian natural. Jadi yang sungai-sungai, danau dan lain-lain ini nanti munculnya di bagian kotak yang natural. Oke, kita coba dulu. Klik kanan lalu properties. Nah, kita bakal mengkategorikan berdasarkan bangunan aja ya. Jadi di bagian simbologinya ini kategoris. Centangnya kita hilangkan. Nah, value fieldnya yang akan kita pilih di sini adalah building. Nah, yang building ini. Lalu add all values. Oke, di sini udah muncul semua ya. Jadi buildingnya di sini ada gereja, hanggar, rumah sakit, rumah, industrial, masjid, lalu no. Sepertinya ini yang nggak masuk kategori apa-apa. Lalu ada kantor, retail, dan lain-lain. Kalau building yes ini bangunan secara umum ya. Jadi bangunan apapun yang kategorinya itu tidak diketahui, biasanya itu building yes pilihnya. Nah, lalu kita bisa klik OK. Nah, oke, jadi di sini bangunannya itu warnanya sudah berbeda-beda tergantung dari kategori bangunannya yang ada di sini ya. Oke, jadi di sini juga kalian bisa menambahkan base map kalau kalian mau. Caranya kita tinggal klik di bagian add data. Nah, lalu di sini ada add base map. Jadi add base map ini kita bisa menambahkan seperti citra satelit, lalu add. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, jadi sekian dulu tutorial kita pada kali ini ya teman-teman. Kalau misal kalian ada yang masih punya pertanyaan atau kalian punya saran, langsung aja tulis di komentar. Jangan lupa buat like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.